Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan keadaan orang tua Nabi alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan keadaan orang tua Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah orang tua Nabi alaihi salatu wassalam di dalam surga? Karena keduanya merupakan di antara ahlul fatrah, atau orang-orang yang berada di masa transisi atau peralihan kenabian sebelum Nabi SAW, yaitu Nabi Isa SAW. Ataukah orang tua Nabi SAW merupakan di antara orang yang tidak mendapatkan hidayah sehingga dia berhak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam perkara ini jamaah rahmatullah, ketika kita beragama, maka yang dikedepankan adalah dalil yang sahih dan sharih penjelasan Nabi SAW. Sehingga ketika ada perkara ghaibiyah yang berkaitan dengan hal-hal yang kita mustabihat dan kita masih ragu keadaan tersebut, maka dikembalikan kepada dalil-dalil yang sharih dan qat'iyah. Dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang spesifikasi menjelaskan hal tersebut. Kemudian yang kedua, dalam perkara ini seseorang tidak beragama dengan atas dasar perasaannya. Kok bisa seperti itu? Kenapa bisa demikian? Kan itu orang tua Nabi SAW. Maka tidak zaman rahmatullah. Hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap nabinya, ketika Nabi SAW sangat sedih dengan kematian pamannya, namun yang paling menyedihkan adalah pamannya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa memberikan hidayah siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Jadi hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan seseorang hidayah atau tidaknya, itu adalah merupakan hak prerogatif, hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak memiliki campur tangan dalam perkara itu. Hatta Nabi SAW. Hatta Nabi SAW dalam perkara takdir, qada wal qadar, dalam perkara takdir, maka ketetapannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara ini, yaitu apakah orang tua Nabi SAW di dalam neraka, atau mereka keduanya, yaitu ayah dan ibunya Nabi SAW, merupakan ahlul fatrah yang kelak nanti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui ahlul fatrah ini di antara orang yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang hidup dan tidak mendapatkan sedikit pun informasi berkaitan dengan kenabian yang Allah Subhanahu wa taala utus di antara hambanya menjadi nabi dan rasul. Mereka adalah manusia yang meninggal dan tidak sampai kepada mereka hujah. Sebagaimana keumuman ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengazab sebuah kaum sampai kami tegakkan, sampai kami utus kepada mereka seorang rasul yang mendakwakan agama kami, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak mengazab, menyiksa sekelompok manusia sampai tegak hujah kepada mereka, sampai datang kepada mereka nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara ini, para ulama kemudian terjadi silang pendapat atau perselisihan berkaitan dengan keadaan orang tua Nabi SAW. Dan sebelum kita membahas lebih jauh perbedaan pendapat para ulama, nukilan para ulama berkaitan dengan keadaan orang tua Nabi SAW, maka terlebih dahulu kita menyebutkan sebuah hadis yang menunjukkan hal tersebut. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pula dengan Imam Ahmad, Abu Daud, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Di mana ada suatu ketika seseorang datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya tentang orang tuanya. Apakah orang tuanya finnar atau fil jannah, di neraka atau dalam surga? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, orang tuamu berada dalam neraka. Maka ketika orang ini mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka dia pun kemudian berpaling pergi dan bersedih.
Maka ketika Nabi SAW melihat orang ini bersedih, maka Nabi SAW memanggil kembali orang tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna abi wa abaka finnar." Nabi SAW bersabda, "Inna abi," sesungguhnya bapakku, "wa abaka," dan bapakmu, finnar, itu berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan hadis tersebut. Dan ini perselisihan pendapat yang sangat luas pembahasannya. Namun kita akan memberikan pendapat yang paling kuat berkaitan dengan hal tersebut. Pendapat yang pertama, jemaah dirahmati Allah, para ulama mengatakan, qala ba'duhum hum finnar. Mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya orang tua Nabi SAW finnar, berada dalam neraka. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Ini bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengampuni sedikit pun, memberikan ampunan kepada orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain dosa syirik bagi Allah kehendaki. Bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di antara hamba-hambanya. Selain dosa syirik, ya boleh jadi Allah ampuni dia dan masukkan ke dalam surga, atau boleh jadi Allah azab dulu, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Tahta masyiatillah. Maka dosa-dosa yang besar yang lainnya, maksiat-maksiat yang lainnya, selain dosa syirik, maka tahta masyiatillah. Itu berada di bawah kehendak Allah, keinginan Allah. Kalau Allah mau, Allah mengampuni orang-orang tersebut yang berbuat dosa selain dosa syirik, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan kalau Allah mau, Allah menghisab dia, memberi dia hukuman dalam neraka sebelum kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya jemaah rahmatullah, ahlu tauhid, selama orang itu mentauhidkan Allah dengan dosa-dosa yang dia miliki, maka dia tidak kekal dalam neraka, andaikan Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dalam neraka. Wa man yusyrik billah, dan siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang paling besar. Jadi dosa yang paling besar jemaah rahmatullah, dosa yang tidak ada ampunannya adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Jadi para ulama yang mengambil pendapat ini adalah merupakan pendapat mayoritas, jumhur, kebanyakan para ulama, dengan menyebutkan bahwasanya kedua orang tua Nabi SAW pada saat itu ada ajaran Nabi Isa SAW yang tidak diikutinya. Di mana orang tua Nabi SAW pada zaman jahiliyah tetap melakukan amalan-amalan kesyirikan. Padahal di Mekah pada saat itu ada milata Ibrahim, ada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim SAW, bahkan ada ajaran-ajaran Nabi Isa SAW yang beredar di sekeliling kota Mekah pada saat itu. Seperti diantaranya adalah Waraqah ibn Nawfal, salah seorang pendeta dari keluarga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Namun mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Isa SAW. Kedua orang tua Nabi SAW disebutkan tetap melakukan dan melestarikan amalan-amalan kesyirikan. Baik. Pendapat yang kedua adalah hum mu'azzarun atau mu'azzirun. Pendapat yang kedua, bahwasanya kedua orang tua Nabi SAW termasuk orang yang mendapatkan uzur. Di qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Maka siapa yang mendapatkan hidayah, fa innama yahtadi li nafsi, maka hidayah itu untuk maslahat dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan siapa yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia hanya menyesatkan dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Jadi tidak ada satu sama yang lainnya di antara manusia saling menanggung dosa. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan dosa yang mereka lakukan sendiri-sendiri. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak mengazab manusia sampai kami tegakkan kepada mereka, sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Maka pendapat yang kedua ini memberikan kepada kita semua pengetahuan bahwasanya para ulama, sebagian para ulama mengatakan orang tua Nabi SAW mereka adalah ahlul fatrah yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka diberi uzur, karena ada alasan syar'i, yaitu mereka berada di masa ahlul fatrah, peralihan kenabian dari Nabi Isa SAW kepada Nabi SAW, dari Nabi Isa SAW kepada Nabi SAW, yaitu Muhammad SAW, sehingga belum ada ajaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka disebut dengan ahlul fatrah yang kelak mereka akan diberi uzur. Sebagaimana keumuman ayat, wa man kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mengazab manusia sekelompok kaum
sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Namun kata para ulama, dibantah oleh para ulama, tidak. Ini sudah ada ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang berjalan. Bahkan milata Abi Ibrahim, ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu mendominasi di Mekah pada saat itu, di Masjidil Haram pada saat itu, tawaf, kemudian sa'i dan amalan-amalan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang lainnya. Dan kemudian setelahnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu dijalankan, sebagian kaum beriman dan sebagian kaum tidak, tetap dengan kesyirikannya, maka tidak dikatakan ahlul fatrah. Karena telah sampai kepada mereka rahib-rahib, pendeta-pendeta yang mengajarkan ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pendapat yang ketiga, ini pendapat sebagian juga para ulama, kita bacakan, innahum yamtahanuna yaumal qiyamah. Maka orang-orang seperti orang tua Nabi alaihissalatu wassalam, kelak mereka akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang kelak akan ditanya pada hari kiamat. Fa in jabu fahum fil jannah. Maka apabila mereka bisa menjawab pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, maka mereka diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa illam yujibu fahum finnar. Dan apabila mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Aswad Ibnu Sari' dari Nabi alaihi salatu wasallam. Arba'atun yaumal qiyamah. Ada 4 manusia yang pada hari kiamat mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara minhum rajulan, dan disebutkan di antaranya adalah mata fi fatrah. Orang-orang yang meninggal pada waktu peralihan kenabian, yaitu zaman fatrah, zaman menunggu kenabian Nabi alaihi salatu wasallam. Itu disebut dengan ahlul fatrah. Maka kemudian apabila mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, dari 3 pendapat ini mana yang lebih kuat? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya amma Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innal hadits sabiq yadullu ala annahu finnar ma'annahu min ahli al-fatrah. Dari 3 pendapat ini, maka kesimpulan yang sangat mendekati pendalilan yang sharih dan qat'iyah, pendalilan yang secara spesifikasi menunjukkan hal itu dengan secara qat'i, betul-betul hal tersebut, maka adalah pendapat yang pertama, bahwasanya orang tua Nabi alaihi salatu wasallam berada di dalam neraka walaupun dia termasuk ahlul fatrah. Di mana para ulama ajab ulama an dzalik bi anna Allah alima annahu mimma lam yujib. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang tidak mengijabah seruan kenabian dan kerasulan. Yaitu ada berjalan di zaman pada saat itu, di zaman jahiliyah, ajaran-ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasallam atau ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fil Bidayah wa Nihayah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam an abawayhi wa jaddahu Abdul Muttalib bi annahu min ahli an-nar la yunafi al-hadits al-warid anhu min iddati turuq muta'addida anna ahla al-fatra wal atfal wal majanin was sam yamtahanuna fil arsat yawm al-qiyamah fil irsat yawm al-qiyamah kama basatnahu sanadan wa matanan fi tafsirina inda qouli ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra ayat yang ke-15. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam an abawahi wa jaddihi. Adapun pemberitaan, pengkhabaran dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang kedua orang tua Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula dengan kakeknya Abdul Muttalib, bahwasanya orang tua Nabi alaihi salatu wasallam dan kakeknya merupakan ahli neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak berseberangan dengan hadis yang warid yang disebutkan juga dari Nabi alaihi salatu wasallam dengan berbagai macam jalan hadis-hadis yang diriwayatkan. Bahwasanya walaupun termasuk ahlul fatrah dan juga termasuk anak-anak di dalamnya, begitu pula orang gila, wasam, begitu pula dengan orang yang summum, maka mereka akan kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pembahasan tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari para ulama berkaitan dengan keadaan orang tua Nabi alaihi salatu wasallam, di mana telah jelas bagi kita sebagaimana dalil-dalil yang sharih, dalil-dalil yang jelas, walaupun di sana ada pertentangan, ada silang pendapat di antara para ulama, namun yang sharihnya, yang sahihnya, yang benarnya sampai kepada kita adalah bahwasanya kedua orang tua Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula dengan kakeknya dan pamannya, berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala sedikit pembahasan berkaitan dengan keadaan orang tua Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula dengan kakeknya dan pamannya. Maka semuanya dikembalikan kepada keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun
Kita mungkin bertanya mengapa demikian, mengapa hal itu seperti itu terjadi? Maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang berhak diberi hidayah dan siapa yang berhak diberikan kesesatan sampai mereka meninggal dalam kesesatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.